Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik interaksi sosial dan motivasi. Nah, dalam proses pembelajaran, interaksi sosial dan motivasi tentu merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa? Kita ambil contoh motivasi. Ketika seorang peserta didik tidak memiliki motivasi untuk belajar, tentu hal ini menjadi tanggung jawab seorang pendidik untuk membangkitkan kembali motivasi belajar peserta didik. Tapi bagaimana caranya? What can a teacher do to make a student motivated to learn? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas apa itu interaksi sosial, mengapa interaksi menjadi penting pada proses pembelajaran. Kita juga akan membahas tentang apa itu motivasi, lalu tipe-tipe motivasi, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, dan juga tentang teori hierarchy of need dari Abraham Maslow, dan juga kita akan membahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik agar siswa di dalam kelasnya bisa termotivasi untuk belajar. Nah, kita mulai dari definisi interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang jika terjadi, maka dua atau lebih objek saling mempengaruhi. Jadi, interaksi ini merupakan hubungan timbal balik antara dua objek. Jadi ketika kita berada pada situasi belajar mengajar di lingkungan sekolah atau di dalam kelas misalnya, maka bisa dikatakan interaksi terjadi jika ada hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Nah, interaksi ini bisa terjadi antara individu dengan kelompok, antara individu dengan individu, atau antara kelompok dengan kelompok. Jadi sepanjang ada feedback antara kedua belah pihak, maka kita bisa definisikan itu sebagai sebuah interaksi. Jadi kata kuncinya adalah feedback ya. Nah, ini adalah definisi interaksi dari Homans, salah seorang ahli yang menyatakan bahwa interaksi merupakan suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Nah, interaksi juga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat bahwa ketika interaksi terjadi, maka jika suatu individu melakukan suatu hal, maka hal tersebut akan menjadi stimulus bagi individu lainnya untuk menghasilkan respon. Seperti itu. Nah, interaksi antara guru dan siswa di dalam proses pembelajaran itu menjadi penting. Kenapa? Karena jika tidak terjadi interaksi antara guru dan peserta didik, maka proses belajar tidak terjadi. Students will not learn. Jadi misalnya, seorang guru memberikan informasi kepada peserta didik. Lalu peserta didik hanya menerima saja informasi tersebut tanpa memberikan misalnya pertanyaan, atau ketika guru bertanya peserta didik tidak mau menjawab, maka guru ini tidak akan mengetahui sebenarnya seberapa jauh materi tersebut sudah dipahami oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi harus ada timbal balik dari peserta didik sehingga pendidik ini atau guru ini bisa menilai, oh ternyata ada hal-hal yang masih merupakan miskonsepsi bagi siswa, sehingga guru ini bisa meluruskan miskonsepsi tersebut. Sederhananya seperti itu. Nah, melalui proses interaksi antara guru dan peserta didik, guru bisa menilai apa yang terjadi pada proses belajar peserta didik ini, sehingga jika terjadi masalah, maka guru dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Kita ambil contoh motivasi. Jadi,
Dengan adanya interaksi antara guru dan peserta didik, maka guru bisa berperan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What is motivation? Sebenarnya motivasi itu seperti apa? Nah, motivasi didefinisikan sebagai sebuah dorongan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini sama halnya ketika kita termotivasi untuk melakukan hal-hal lain selain belajar. Ketika kita termotivasi untuk melakukan hal tersebut, berarti kita bersemangat untuk melakukan hal itu. Nah, ada 3 elemen utama motivasi. Yang pertama intensitas, yang kedua arah, dan yang ketiga ketekunan. Jadi semakin tinggi motivasi seseorang untuk belajar, maka intensitasnya belajar semakin tinggi. Jadi semakin sering dia belajar. Nah, motivasi juga mempengaruhi arah. Terkait belajar, ada banyak topik dari mata pelajaran. Misalnya, seseorang yang termotivasi untuk belajar matematika, maka dia akan memilih untuk belajar matematika. Kemudian ketekunan. Nah, ketekunan ini terkait keinginan seseorang untuk mempelajari sesuatu hal dalam jangka panjang. Nah, seseorang yang tekun dalam belajar, dia tidak gampang menyerah. Misalnya, mempelajari suatu topik, kita ambil contoh topik bahasa Inggris, grammar misalnya. Mempelajari grammar, ketika pertama kali mempelajari hal tersebut, dia merasa sulit untuk memahami. Tetapi karena ketekunannya, maka dia akan terus mempelajari hal tersebut sampai kemudian dia bisa memahami tentang grammar. Oke, jadi motivasi dapat mempengaruhi intensitas belajar seseorang, arah belajar seseorang, dan ketekunan belajar seseorang. Nah, berbicara tentang motivasi, menurut Abraham Maslow, motivasi manusia itu bertingkat, dalam artian ada beberapa jenis kebutuhan yang bisa memotivasi seorang individu. Nah, di sini menurut Abraham Maslow, ada 5 jenis kebutuhan yang bisa memotivasi seorang individu untuk melakukan sesuatu atau untuk berusaha. Nah, yang pertama, pada level pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini kebutuhan akan makanan dan minuman, nutrisi untuk bisa menjalankan fungsi tubuh. Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Nah, dikatakan bahwa jika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka seorang individu tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, jadi ini adalah kebutuhan dasar. Nah, kalau misalnya kebutuhan fisiologis ini belum terpenuhi, maka seorang individu tidak akan memperdulikan keselamatannya. Misalnya, kita ambil contoh ada seorang individu yang kekurangan makanan. Maka dia akan melakukan berbagai cara dengan tidak memperdulikan keselamatannya untuk bisa memperoleh makanan, misalnya seperti itu. Nah, jika kebutuhan akan makanan dan nutrisi terpenuhi, baru kemudian seseorang termotivasi untuk memiliki rasa aman. Nah, ini adalah safety needs, kebutuhan akan rasa aman. Nah, kalau misalnya kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, baru seseorang akan memikirkan bagaimana caranya
dia bisa memperoleh kedekatan dengan orang lain, menjadi bagian dari kelompok. Jadi belongingness, kepemilikan, rasa kepemilikan, baru termotivasi untuk belongingness need. Nah, kalau misalnya seseorang sudah memiliki menjadi bagian dari grup, memiliki teman dekat, ini level 3 ya. Kalau ini sudah terpenuhi, baru kemudian individu tersebut merasa penting untuk memiliki self-esteem atau esteem needs. Jadi di level keempat ini, seseorang ingin dihargai. Seperti itu. Nah, jika keempat kebutuhan ini terpenuhi, baru kemudian seseorang termotivasi untuk melakukan memenuhi self-actualization need. Jadi, kebutuhan untuk aktualisasi diri mendorong seseorang untuk menjadi hal yang terbaik yang dia bisa lakukan. Jadi, menjadi dirinya sendiri. Ini misalnya untuk mewujudkan cita-citanya, itu self-actualization. To be what someone can be. Seperti itu. Oke, nah, jadi ini adalah poin penting dari teori hierarchy of need dari Abraham Maslow, bahwa kebutuhan seorang individu atau seorang manusia itu berada pada tingkatan, dari tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi, yang mana seseorang bisa termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pada level tertinggi jika kebutuhan pada level yang lebih rendah itu sudah dipenuhi, seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa psychological need atau kebutuhan fisiologis, contohnya kebutuhan akan makanan dan minuman, lalu safety need atau kebutuhan akan rasa aman, contohnya keamanan lingkungan. Misalnya ada bahaya banjir, ada bahaya banjir berarti kebutuhan akan rasa amannya itu terancam atau tidak terpenuhi kan karena ada bencana. Nah, maka yang di atas ini, kebutuhan yang level tinggi, yang lebih tinggi, misalnya barang-barang yang dimiliki, belongingness. Barang-barang yang dimiliki itu dia akan tinggalkan. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyelamatkan diri. That's to fulfill the safety need. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada banjir ya belongingness-nya ditinggalkan ya, karena ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, yang berada pada level lebih rendah. Jadi harus dipenuhi, baru kemudian seseorang bisa termotivasi untuk memenuhi belongingness need-nya. Nah, selanjutnya esteem needs, kebutuhan akan penghargaan. Ini termasuk self-esteem dan juga penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, need for self-actualization, tadi juga sudah kita bahas, contohnya misalnya seseorang melakukan pengembangan diri, seorang berusaha untuk mewujudkan cita-citanya, to be the best version of themselves, that's self-actualization. Nah, selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Nah, secara umum, motivasi ini bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini datangnya dari dalam diri seorang individu. Jadi bukan merupakan motivasi yang datang dari luar ya. Nah, kalau motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul karena dorongan dari luar. Jadi kita ambil contoh seseorang anak yang belajar bahasa Inggris. Nah, anak ini ada dua anak yang sama-sama berusaha untuk belajar bahasa Inggris, A dan B. Tapi si A ini belajar bahasa Inggris karena dia suka bahasa Inggris. Dia suka bahasa Inggris dan dia punya cita-cita suatu hari nanti ingin menjadi seorang guide yang
memiliki bahasa Inggris yang bagus. Anak B ini juga juga sama-sama belajar bahasa Inggris, tetapi dia belajar bahasa Inggris karena orang tuanya menjanjikan untuk membelikan mainan favoritnya jika dia berhasil memperoleh nilai TOEFL minimal 450. Nah, dari dua kasus ini, si A dan si B, kita melihat kedua anak ini melakukan kegiatan yang sama ya, sama-sama belajar bahasa Inggris, tetapi motivasinya berbeda. Si A mempunyai motivasi intrinsik, karena berdasarkan keinginannya sendiri dan kesukaannya sendiri. Sedangkan kalau bagian si anak B tadi, motivasinya ekstrinsik, karena dia belajar bahasa Inggris karena menginginkan feedback atau hadiah dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Jika kita bandingkan antara intrinsik dan ekstrinsik, maka yang lebih kuat dan bertahan lama itu adalah motivasi intrinsik. Oke? Jadi dalam proses pembelajaran, meskipun guru dapat dengan mudah memberikan motivasi ekstrinsik, sebaiknya dilakukan upaya agar peserta didik ini memiliki motivasi intrinsik untuk bisa mempelajari materi pelajaran tersebut. Nah, kondisi apa saja yang bisa mempengaruhi motivasi belajar seorang peserta didik, seorang individu ya? Di sini ada 5 hal. Yang pertama adalah cita-cita, kemampuan, kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan, dan unsur-unsur dinamis dalam proses pembelajaran. Nah, cita-cita ini tentu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar ya. Kenapa? Karena kita ambil contoh seorang anak, tadi kita ambil contoh ya, seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi guide yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, atau misalnya kita ambil contoh lain, seorang anak yang bercita-cita untuk menjadi dokter. Nah, kalau menjadi dokter tentu dia akan termotivasi untuk belajar materi IPA dengan lebih tekun, khususnya biologi misalnya. Oke, kemudian yang kedua adalah kemampuan. Jadi, pandangan peserta didik terhadap kemampuannya itu juga bisa mempengaruhi motivasinya. Misalnya melihat suatu materi, lalu peserta didik ini merasa ini materinya terlalu susah, bahkan saya belajar pun tidak akan mungkin saya bisa paham. Nah, itu menjadi peserta didiknya menjadi terdemotivasi. Jadi motivasinya menurun karena dia merasa tidak mampu. Tetapi ketika melihat suatu materi, lalu mengukur ya, sepertinya materi ini saya bisa, nah maka dia akan lebih termotivasi untuk mengkaji hal tersebut. Jadi materi-materi yang disajikan dengan cara yang sulit dipahami oleh peserta didik atau memberikan soal-soal yang terlalu sulit, itu bisa membuat motivasi belajar peserta didik menurun. Kemudian kondisi jasmani dan rohani. Jadi kondisi jasmani terkait kesehatan fisik ya. Nah, kalau misalnya peserta didiknya ada gangguan kesehatan fisik, tentu ini akan mempengaruhi motivasi belajarnya. Peserta didik tidak akan bisa belajar dengan baik. Begitu juga dengan kondisi kesehatan rohani. Nah, sekarang ini kita banyak mengenal istilah mental health. Nah, mental health ini tentu sangat berpengaruh ya. Sekarang bahkan banyak diangkat menjadi bahan diskusi di media massa, media sosial, terkait bagaimana kita memprioritaskan mental health, khususnya bagi peserta didik. Oke, nah selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan tentu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Ini kaitannya dengan karakteristik pribadi atau karakteristik individu
peserta didik yang berbeda satu sama lain. Misalnya ada peserta didik yang tidak bisa belajar ketika suasana lingkungan itu ribut. Ada juga peserta didik yang bisa tetap fokus meskipun ada gangguan-gangguan suara misalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pendidik, apakah kondisi lingkungan di lingkungan kelas itu tidak cocok dengan karakteristik peserta didik, atau mungkin ada peserta didik yang bermasalah dalam proses belajar di rumah misalnya karena ternyata di rumahnya itu ada proses pembangunan, misalnya tetangganya ada noise, keributan karena proses pembangunan sehingga itu mengganggu. Nah, ini bisa dibicarakan dengan keluarga misalnya untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi peserta didik untuk bisa fokus dalam belajar. Kemudian yang kelima adalah unsur-unsur dinamis dalam proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Misalnya, metode pembelajaran yang diterapkan, misalnya proses diskusi. Biasanya ketika peserta didik dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, di mana mereka bisa berdiskusi dengan teman sebayanya mengenai topik tertentu, itu bisa lebih memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Nah, selanjutnya, poin-poin yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Yang pertama, memperjelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tujuan pembelajaran umumnya kita sampaikan di awal. Nah, jika tujuan pembelajarannya jelas, maka peserta didik bisa lebih fokus tentang proses pembelajaran ini, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan didapatkan, seperti itu. Nah, selain tujuan pembelajaran yang jelas, guru juga harus bisa mengaitkan antara pengalaman belajar, jadi hal-hal yang dilakukan di dalam kelas dengan minat siswa. Dengan mengaitkan aktivitas belajar dengan minat siswa, tentu ini akan menarik minat siswa untuk mau belajar dengan lebih giat, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, memberikan pujian yang wajar kepada keberhasilan siswa. Jadi pujiannya yang wajar saja, ya, tidak perlu berlebihan. Kemudian yang kelima, memberikan penilaian dengan segera agar peserta didik mengetahui hasil kerjanya. Nah, pemberian penilaian ini juga sangat penting ketika ada tugas untuk peserta didik, diberikan penilaian dan juga diberi feedback agar peserta didik bisa melakukan improvement jika memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tugas-tugas tersebut. Oke? Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik untuk memotivasi peserta didik untuk belajar. Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait motivasi, dan silahkan tuliskan juga minimal satu contoh bagaimana Anda sebagai seorang pendidik bisa mengaitkan pengalaman belajar dengan minat siswa. Boleh dituliskan minimal satu contoh kasus, kira-kira minat siswa seperti apa yang kalian bisa manfaatkan untuk dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran. Oke, demikian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.